Oke, selamat siang. Ketemu lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan coba menjelaskan tentang HTML ya. HTML. Saya buka dulu notepad-nya. Jadi materinya adalah HTML atau HTML dasar. Di mana HTML di sini adalah satu script atau satu kode untuk membuat sebuah halaman website. Nah, sebelum ke pembuatan halaman website, saya jelaskan terlebih dahulu untuk pengertian HTML-nya dulu ya, untuk HTML dasarnya dulu. HTML ini kepanjangan dari Hypertext Markup Language. Oke, di mana script ini adalah script dasar untuk membuat sebuah halaman. Berikutnya, sebelum kita melanjutkan ke pengertian HTML, ada hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah editor. Yang kedua adalah web browser atau browser ya, dimana editor itu sendiri adalah aplikasi untuk mengedit atau membuat script HTML tersebut. Nah, salah satu aplikasi untuk editor yaitu Notepad yang sekarang kita gunakan nih, yang sekarang muncul atau yang sekarang tampil. Selain Notepad, ada aplikasi lain, diantaranya adalah Homesite, Macromedia Homesite, kemudian ada Macromedia Dreamweaver, dan lain-lain ya. Banyak sekali aplikasi-aplikasi editor untuk membuat halaman website. Kita untuk hal ini kita akan gunakan Notepad saja dulu. Berikutnya adalah browser. Nah, browser itu adalah aplikasi untuk menampilkan halamannya. Jadi browser itu aplikasi untuk menampilkannya. Di antara web browser contohnya adalah ada yang namanya Google Chrome. Kemudian ada lagi Mozilla atau Mozilla Firefox. Ada lagi Internet Explorer. Oke, banyak lagi aplikasi-aplikasi web browser yang bisa kita gunakan untuk menampilkan halaman website atau halaman nanti untuk HTML ini. Oke, lanjut ke berikutnya nih, pengertian HTML. Jadi yang pertama ada yang disebut dengan tag atau tag ya, tag HTML. Tag HTML itu cara pengertikannya seperti ini. Ini disebut dengan atau dibaca dengan tag HTML. Nah, tag HTML sifatnya not sensitive, lebih gitu ya. Artinya apa? Tidak mengenal huruf besar dan huruf kecil. Artinya ketika kita mengetik tag, boleh mengetik huruf besar seperti ini, boleh hurufnya kecil, ya, boleh campuran. Jadi tidak mengenal huruf besar dan huruf kecil. Jadi bebas ya, huruf besar, huruf kecil, huruf campuran bebas. Nah, kemudian tidak ada yang namanya spasi. Tidak ada spasi atau tidak boleh ada spasi. Tidak boleh ada spasi dalam pengertian HTML. Misalkan seperti ini. Nah, itu tidak boleh. Oke. Berikutnya, setiap HTML ada yang namanya tag pembuka, tag awal, dan tag penutup atau tag akhir. Artinya kita buat juga tag penutupnya HTML, tetapi bedanya adalah kita pakai garis miring. Di penutupnya kita pakai garis miring seperti ini. Nah, penulisan HTML boleh atau tidak mengenal enter, alias ini boleh kita ketik sebaris seperti ini ya. Cuma nanti kalau misalkan sudah banyak scriptnya atau tagnya, mungkin cara membacanya atau ketika ada error kita sulit untuk mengetahui di mana letak errornya. Makanya disarankan seperti ini ya, dibuat baris. Jadi sekali lagi boleh satu baris terus pengetikannya, atau boleh juga di enter, atau boleh juga seperti ini. Nah, di sini tidak dihitung ya, tidak akan dieksekusi. Oke, lanjut ke script berikutnya. Script dasarnya setelah HTML itu adalah head. Oke, berarti ditutup lagi dengan head.
tutup dengan head seperti ini. Oke, kemudian setelah head kita sisipkan tag title atau judul. Nah, untuk title biasanya pengetikannya di dalam satu baris seperti ini. Untuk title langsung gitu loh. Ya, judulnya atau title-nya di sini, misalkan latihan membuat website. Tuh. Oke, untuk title. Berikutnya adalah body tag-nya ya, body diakhiri dengan tag. Oke, inilah skrip dasar untuk HTML. Jadi nanti ke depan untuk menampilkan apa yang ada di halaman website itu adanya di body, adanya di antara tag body. Jadi kalau ini tidak dimunculkan nih di halaman website, di halaman browser, ini pun tidak dimunculkan di halaman browser, yang dimunculkan adalah di antara tag body. Oke, jadi skrip dasar setiap halaman website harus ada ini. Oke, lanjutkan, kita coba contoh misalkan untuk teks, kalimat ataupun objek yang akan kita tampilkan di web browser. Kita coba dulu kalimat saja dulu ya. Misalkan selamat datang di website kami. Misalkan segini dulu. Artinya ini yang akan nanti dimunculkan di halaman website. Oke. Sebelum kita cek, lanjutkan dulu materinya di sini. Setelah mengetik atau membuat script, langkah berikutnya adalah simpan atau save. Nah, untuk penyimpanan lokasinya bebas. Lokasi penyimpanannya bebas, mau di My Dokumen, mau di drive C, di desktop, dimanapun bebas. Tetapi harus berakhiran atau berekstensi .htm atau .html. Jadi harus berakhiran ini ekstensinya. Contohnya nama filenya nanti latihan web. Nah, .html. Seperti itu ya. Jadi nanti syaratnya harus diakhiri dengan .html. Kita lanjutkan di sini. Cara menyimpannya, klik file kemudian save. Ya, klik file kemudian save. Kemudian untuk mempermudah nanti ketika kita memanggil lagi dokumen ini, atau untuk mempermudah ketika kita nanti butuh dokumen ini, kita bikin folder dulu. Misalkan ini di My Dokumen, ini lokasinya. Kita bikin folder dulu di sini, klik new folder, atau boleh di sini klik kanan new folder. Kita buat foldernya misalkan latihan HTML dasar, misalkan nama foldernya ya. Dan enter atau double klik. Nah, sekarang lokasi penyimpanan ada di dokumen, kemudian latihan dasar. Kemudian di sini nama filenya latihan web 1 misalkan ya, .html. Oke ya. Jadi di sini harus diakhiri dengan .html. Kemudian klik save. Oke, sampai sini paham ya? Jadi ini sekarang sudah disimpan latihan web namanya. Kemudian ini skrip dasarnya. Kemudian ini yang akan ditampilkan nanti di halaman website. Berikutnya apa berarti? Di browser. Browsernya apa? Tergantung browser yang ada di handphone kita atau di laptop kita. Ada yang Mozilla, ada yang Google Chrome, dan lain sebagainya. Oke, berarti kita buka dulu nih dokumen yang tadi sudah kita simpan. Buka Windows Explorer-nya, klik Windows Explorer atau dengan cara Windows E, dan klik dokumen, kemudian klik folder yang tadi kita buat. Latihan yang kita buat, nama foldernya ini, latihan HTML dasar. Coba klik. Nah, ini file yang baru kita buat, namanya latihan web 1. Ikonnya di sini ikon Google Chrome. Kebetulan karena ini defaultnya laptop yang sekarang saya gunakan adalah Google Chrome. Default itu artinya nomor satunya. Kan ada Google Chrome, ada Mozilla Firefox, ada Internet Explorer. Nah, yang saya buat default adalah Chrome. Maka di sini ikonnya Chrome. Kalau yang kita gunakan defaultnya Mozilla, maka di sini ikonnya Mozilla. Oke ya.
Kita lanjutkan. Kemudian kita coba buka dokumen ini dengan cara klik, kemudian enter, atau dengan cara klik 2 kali. Ya, double klik. Double klik, maka otomatis akan kebuka aplikasi Google Chrome. Ya, akan kebuka aplikasi Google Chrome seperti ini. Title tadi latihan membuat website. Munculnya di sini. Kemudian isinya selamat datang di website kami. Ini yang tadi kita ketik di antara tag body. Oke, ya. Nah, gimana kalau mau mengedit atau menambahkan? Jika notepadnya belum ditutup, ini kebetulan notepadnya belum ditutup nih di bawah ya. Jika notepadnya belum ditutup, boleh kita lanjutkan di sini pengeditannya, penambahan atau pengurangan ataupun nambah script yang lain. Ya, kalau belum ditutup nanti kita simpan lagi. Kemudian nanti di web browsernya di sini di refresh. Kita coba dulu ya. Misalkan materi HTML dasar, tambahkan ya, materi HTML dasar. Kita ketik di baris kedua. Nah, karena ini sudah dirubah, maka kita perlu menimpa atau menyimpan. Jika filenya mau tetap yang sama, hanya menambah ini saja, berarti kita lakukan adalah simpan atau save dengan cara klik file kemudian save. Maka ini langsung ditimpa. Latihan yang tadi disimpan ulang. Jika mau filenya dirubah, ini kan latihan web 1. Kita misalkan mau disimpan dengan nama yang lain, maka klik file save as. Kalau mau disimpan dengan nama file yang lain. Nah, misalkan di sini tambahkan latihan web 2. Oke, jadi sekarang kita cancel dulu atau batalkan dulu. Ini sudah disimpan dengan nama latihan web 1. Nah, di browsernya ini jangan ditutup, langsung saja klik di web browser ini. Kita refresh atau dengan cara menekan tombol F5. Maka akan muncul hasil editan yang barusan, materi HTML dasar. Oke. Ya, jadi langsung muncul, tidak usah ditutup dulu. Nah, sekarang kenapa ini satu baris, sedangkan di notepadnya kita buka lagi notepadnya. Sedangkan di notepadnya di sini adalah 2 baris. Baris kedua untuk kalimat yang kedua ini. Nah, artinya apa? Di HTML tidak mengenal enter tadi. Ya. Di sini tidak mengenal yang namanya enter. Artinya, jika kita enter di sini berapa kali pun kita enter, tetap ini akan dianggap satu baris. Kita coba ya. Kita enter 2 kali, kemudian kita tambahkan sekalian. Dengan menggunakan notepad. Ini kita buat 3 kalimat, 3 baris, di enter. Ya, kita save, simpan lagi, file save. Sudah disimpan di browsernya, kita refresh. Nah, selamat datang di website kami, materi HTML dasar dengan menggunakan notepad. Di sini akan tetap dimunculkan satu baris. Gitu. Gimana sekarang kalau misalkan mau dibuat supaya tulisan ini di baris ke bawah atau di bawahnya seperti yang kita ketik di sini. Caranya adalah kita tambahkan kode BR. Jadi ini boleh dibuat seperti ini atau boleh satu baris kayak gini ya, tapi di sini kita tambahkan BR. Ini artinya nanti setelah kode BR tulisan ini akan ke bawah. Gitu ya. Walaupun ini kita buat satu baris. Berikutnya untuk baris ketiga kita buat misalkan di sini boleh BR, atau boleh di sini BR kayak gini ya. Ini sekali saja BR-nya. Boleh di sebelum atau di akhir kalimat. Ini akhir kalimat baris kedua atau ini di awal kalimat baris ketiga. Kita coba file save. Kemudian web browsernya kita refresh. Nah, kayak gini. Gitu ya. Oke, sekarang gimana kalau misalkan notepadnya sudah ditutup? Notepad itu sudah ditutup. Nah, kita mau merubah lagi atau menambahkan ya, mengedit. Caranya di Explorer tadi, di dokumen yang tadi kita simpan di sini ya. Kalau kita klik kan ke web browser kan, ke sini ke Google Chrome. Nah,
Kalau misalkan mau ngedit atau nambah, sedangkan notepad sudah ditutup, caranya adalah klik kanan, kemudian pilih open with, kemudian notepad, gitu ya. Nah tadi kan pakai Google Chrome ya. Kalau misalkan mau dibukanya pakai Firefox berarti open with Firefox. Kalau mau menggunakan pakai Internet Explorer berarti open with kemudian Internet Explorer. Nah sedangkan kita sekarang mau edit, berarti klik kanan. Kita ulang ya, klik kanan, open with notepad. Maka akan terbuka lagi notepadnya. Oke, sampai di sini dulu untuk latihan atau pengenalan HTML dasarnya. Nanti kita lanjut lagi di video berikutnya untuk HTML lanjutannya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan silakan bisa ditanyakan langsung di komentar ataupun di grup ya, di grup pembelajaran yang ada, atau bisa tanyakan langsung ketika nanti ketemu pas praktek langsung ya. Oke, dari saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih, selamat siang semuanya.